Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masya Allah, kita masih ngomongin masalah rezeki ya. Di sini rezeki istimewa yang turun hanya di Jumat. Yuk, yang tadi belum nyatat atau yang baru gabung dicatat nih ya. Ali udah nyatat di sini. Tadi yang pertama keutamaannya ya. Yang pertama yaitu doa yang terkabul di satu waktu. Jadi itu kalau nggak salah guru kita Ustaz Syam tadi udah nyebutin bahwa di habis sholat asar yang pertama ya. Yang kedua ya, ada cahaya nih karena kita baca surah Al-Kahfi ya. Nah, yang ketiga keutamanya kalau kita wafat di hari Jumat, insya Allah kita terbebas dari fitnah kubur. Nah, sekarang kita yang keempat nih, kita ngomongin masalah engkes ya. Engkes. Jadi orang itu sebenarnya hidup pengennya instan ya. Apa yang dikerjakan pengennya langsung dapat hasilnya. Betul. Nggak mau pakai lama-lama, nggak mau nungguin proses. Kalau nggak berarti saya nggak sabar kan gitu kan bahasanya kan ya. Ini saya udah nggak udah langsung berubah berarti gitu orangnya. Ikan cepat ikan lele. Apa itu guru? Lebih cepat nggak bertele-tele. Iya, lebih cepat nggak bertele-tele. Nah, baik guruku. Ini kalau masalah cash ya katanya mungkin ini ibarat atau gimana ya? Kalau misalnya kita melakukan ibadah di hari Jumat itu balasannya cash, cepet. Ya Habibie silakan. Siap. Tapi walaupun cash orang masih pelit. Ustaz Ahmad izin, Ustaz Syam, Ustaz Ali. Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adimis salata ala Muhammadin fagabuluha hatman bi ghairi taraddudi. A'maluna baina gabuliha wa raddiha illa salata ala Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim. Kalau dikatakan cash hari Jumat langsung dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Makanya dikatakan hatman bi ghairi taraddudi. Adimis salata ala Muhammadin, ayo lazimkan sholawat kepada Rasul, khususnya yaumul Jum'ah. Kenapa? Hatman bi ghairi taraddudi, cash. Langsung hatman bi ghairi taraddudi. Udah nggak lagi digantung-gantung oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau a'maluna kayak sholat kita itu baina gabuliha wa raddiha. Artinya antara diterima sama nggak ada yang tahu kita amal kita. Tapi sholat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai dikatakan illa salata ala Muhammadin. Kecuali sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Qulyubi itu beliau mengatakan hiya ya ini ai sholawat itu makbulatun min kulli waktin. Bukan hari Jumat aja sebenarnya. Khusus hari Jumat. Min kulli waktin wa fi kulli halatin. Jadi setiap waktu, setiap keadaan orang yang salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam hiya makbulah. Bahkan bukan min kulli waktin wa fi kulli halatin saja, bukan setiap waktu, setiap kapan saja, setiap keadaan, bahkan dikatakan wa kadzal murai, ala asahil aqwal, wa kadzal murai, orang yang salawat juga ada riak-riaknya. Ya, ada riak-riaknya, dibagus-baguskan misalnya itu pun makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik hati lagi lalai atau lagi hadir atau tidak lagi hadir, lagi khusyuk ataupun tidak lagi khusyuk, ketika salawat kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala wahia makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Jadi Masya Allah kita punya Nabi. Makanya Sayyidina Imam Ali Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan ya bakhtana bin Nabi, ya bakhtana bir Rasul. Masya Allah, alangkah beruntungnya kita punya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan wa man shalla alayya fi yaumil jum'ah 80 marra ghafarallahu lahu 80 amma. Sampai dalam satu riwayat dikatakan siapa orang yang ini cash nih. Siapa orang yang bersolawat kepada aku, kata Nabi SAW, fi yaumil jum'ah, artinya masuk juga malam Jumat, masuk juga hari Jumat, 80 marrah, 80 kali, Allah akan ampunkan dosa-dosanya sebanyak 80 tahun. Masya Allah. Kalau tanyakan salawatnya seperti apa sih Habib? Terserah salawat.
Ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau mau pakai salawat Ibrahimi yang langsung diajarkan oleh Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Aduh, ngerentak banget di hati, ya Allah. Banyak istilahnya ngerentak tuh apalagi. Ngerentak tuh gimana ya kalau udah masalah sholawat itu kayak krek gitu ya, kayak apa? Karena para guru pernah bilang masuk surga itu salah satu syafaatnya dari sholawat juga kan ya. Kalau misalnya kita sering sholawat, terus Nabi kenal sama kita, sayang sama kita, entar di padang mahsyar dipanggil gitu. Kalau enggak, kita nggak dipanggil, nggak kenal. Maksudnya kenal nggak nih? Iya, makanya ya Allah. Jangan sok kenal. Makanya di hati itu kalau sholawat ya enteng sebenarnya ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya udah dari sekarang dah ya. Begitu kelar acara ini langsung banyakin sholawat. Mudah-mudahan kita dapat syafaat dan berkah hidup kita. Amin ya rabbal alamin ya. Tadi itu hitungannya keutamaan yang keempat ya kalau nggak salah. Nah, kita masuk ke yang kelima nih. Guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Ahmad Ridwan di sini sedekah. Nah, ini sedekah nih, sedekah di hari Jumat kan. Keutamaannya apa sih sama yang membedakan dengan hari yang lainnya? Nah, ini ada nggak waktunya juga nih? Apa kita pagi-pagi habis sholat subuh? Apa emang kita udah niatin? Apa bagaimana nih, Guru? Silakan. Izin Habib, izin Ustadz Ali, izin Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Ada istilah pahala combo atau combo pahala. Itu gimana maksudnya? Jadi yang disebut dengan istilah beramal cerdas di waktu terbatas. Waktu kita sedikit. Ya. Waktu kita sedikit, pendek, nah harusnya ada efek pengali dan pengganda yang berkualitas. Contoh apa? Sedekah di pagi hari, kata Rasulullah SAW bahwasanya setiap pagi hari turun 2 malaikat seraya berdoa, Allahumma a'ti munfiqan. Ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak. A'ti munfiqan. Apa yang dikasih? Khalafan. Ganti dari apa yang dia berikan. Wa a'ti mumsikan talafan. Dan kasih kepada mereka yang menahan hartanya tidak disedekahkan, dikasih kehancuran, kebinasaan, ketidakberkahan. Allah. Nah, ini setiap pagi nih Bang Ali ya. Terus bagaimana kalau itu terjadi di Sayyidul Ayyam? Masya Allah. Ya Rabb, di hari Jumat, ya kan? Dilakukan di hari Jumat di pagi hari. Terlebih misalkan kayak Ustadz Maulana nih sekarang di Tanah Suci. Ya Allah, berlipat-lipat lagi tuh. Nah, maka dari itu jangan sampai kesempatan yang baik ini hilang begitu aja. Kita kalau ke mall aja kan liatin tuh. Mana nih yang buy one get one free gitu kan. Kita pengen nih beli satu dapat satu, ya emang benar beli satu masa dapat 2. Iya. Ya, Di mana-mana juga begitu. Beli 2 dapat 2 kan gitu kan. Beli satu dapat satu gratis. Kan gitu. Iya, beli satu dapat satu. Iya, benar-benar. Nah, artinya apa? Kalau tahu seperti itu adanya, itu duniawi banget. Nah, Allah kasih buat kita ini Jumat. Tadi kata Ustadz Maulana, Habib Muhammad bin Syahab, bagaimana nih Jumat kita maksimalin? Bener. Kenapa? Kita nggak pernah tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Jangan nunggu besok, entar aja kita nggak tahu. Ya, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Di negeri mana kita akan wafat? Kalau kata Habib tadi, ya meninggal sih kalau bisa request. Iya. Kita kan nggak tahu, ayo maksimalin. Terkhusus bagi saudara kami semua yang sekarang di Tanah Suci ini, ya Allah maksimalin dah. Ya pol-polan kalau bisa gitu. Kenapa? Hari Jumat di waktu pagi, kemudian di tempat yang suci yang mulia. Masya Allah. Karena Hasan Al-Basri bilang apa? Sebagaimana dosa bisa digandakan, pahala juga. Ya, wal ajru fihi mudha'af. Makanya Imam Ibnul Qayyim katanya menyebutkan ada orang-orang yang memanfaatkan waktu di pagi hari itu, dia sedekah dan itu waktunya di waktu subuh, di waktu pagi, di hari Jumat. Top banget. Makanya kadang kita dapat broadcast ya Habib ya. Jum'ah mubarakah gitu kan, Jumat berkah. Itu himbauan untuk kita, ayo berbagi. Ustaz, kebenaran mobilannya kosong habis Jumat nih. Gitu, maksudnya mau kasih tumpangan. Baik, Masya Emang kita Allah, ya. searah ini. Iya betul. Ini adalah momen di mana sebenarnya kunci sorga disebar di Jumat Iya ini ya. Allah, benar. Dari mulai sedekah, dari mulai sholawat dan yang lain-lainnya ya. Ini masih banyak lagi ya, jatuh tuh dia tuh. Ya kita simpan dulu yang itu ya. Iya, berkah juga. Nah, untuk itu
teman-temanku di rumah kita kunci dulu di 5 dulu ya. Kita kunci di 5 dulu. Nanti kita masih ada lagi bagaimana keberkahan yang selanjutnya atau keutamaan-keutamaan doa di hari Jumat ini nanti ya. Nah, namun kita mau angkat dulu nih. Ada yang udah ngirimin melalui Instagram kita. Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, baik. Langsung aja ini yang pertama dari Vega_Mariati. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Neng udah nanya sama kita nih ya. Apa iya Jumat itu katanya waktu terbaik untuk akad nikah? Nah, Masya Allah. Lebih baik lagi kalau misalnya yang MC-in saya. Oh bukan. Dan yang nikah di hari Jumat emang iya rezekinya lancar jaya. Nah ini untuk usaha Syam nih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kalangan Malikiyah, Hanabilah, kemudian Syafi'iyah, sebagian besar pada mereka semua pernah membahas daripada waktu terbaik untuk melaksanakan akad nikah dan tempat terbaiknya. Tempat terbaiknya yaitu tentu saja di masjid. Kenapa di masjid? Karena selain untuk lebih mudah diketahui oleh banyak orang, juga bahwasanya di masjid itu juga membawa keberkahan di kalangan Hanabilah, Malikiyah, dan Syafi'iyah. Kemudian dikatakan bahwa waktu terbaik itu apakah hari Jumat? Betul, waktu terbaik adalah hari Jumat. Yang ada perbedaan itu Jumat jam berapanya. Nah, di kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwasanya Jumat pagi itu terbaik karena Nabi SAW mendoakan umatnya di pagi hari. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku di pagi harinya. Tapi di kalangan Hanabilah justru Jumat sore yang paling bagus. Jumat ba'da asar itulah waktu terbaiknya untuk melaksanakan akad nikah. Cuma ada nanti syarat-syaratnya. Kalau di masjid kalau hari Jumat ngapain, tidak boleh keras suaranya. Kalau misalnya mengganggu orang sholat itu juga tidak ada adab-adabnya lah. Wallahu ta'ala a'lam. Yang penting akad nikahnya aja dulu ya. Jadi Jumat sore atau Jumat atau pagi. Ya nggak boleh itu pas orang lagi Jumat. Iyalah guru, Karena Masya Pak Allah. Penghulu lagi Jumat. Iya, sampai juga yang mau nikahin ya kalau gitu ya. Berkah insya Allah pernikahannya mudah-mudahan ya. Nah, ini kedua ada lagi dari Arjuna_Perwira. Assalamualaikum ya Habibi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang iya ya hari Jumat ini juga hari di mana Allah itu mempertemukan manusia dengan jodohnya masing-masing. Karena saya pernah baca hadis, hai Salman, apakah hari Jumat itu? Salman menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Rasulullah SAW bersabda, hari Jumat itu adalah hari yang padanya Allah menghimpunkan kedua orang tuamu atau orang tuamu. Oh, ini gimana nih guru nih? Artinya ini kan Jumat ini Sayyidul Ayyam. Tapi sebelum itu ada sedikit pertanyaan. Kalau sholawatnya pakai rebana boleh nggak? Boleh. Nah, artinya boleh banget sholawat pakai rebana. Ya. Jadi diri aja biar enak. Iya, guru. Biar luas gitu. Jadi ada pertanyaan tadi sedikit terlewatkan, maaf. Artinya boleh nggak sholawat itu pakai rebana? Sangat boleh. Nah, riwayat banget ketika Nabi SAW hadir suatu pernikahan, yang hadir itu pakai rebana, pakai sholawat, tidak dilarang oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan kita jangan suka larang-larang orang, khususnya tentang sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, adapun Jumat ini Masya Allah Sayyidul Ayyam. Jadi dikatakan oleh Ustadz Ahmad Ridwan. Oh, disingkat. Kan biasanya Ustadz AR, saya nyebutnya Ustadz Ahmad Ridwan. Artinya Masya Allah, Jumat ini Sayyidul Ayyam. Banyak sekali keberkahan-keberkahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tuangkan di hari Jumat yang memang pahalanya itu tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk misalnya di antaranya riwayat pertemuan Nabi Allah Adam dengan Sayyidatuna Hawa, dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari Jumat. Dan perlu tahu nikahnya Nabi Allah Adam dengan Sayyidatuna Hawa, apa maharnya? Salawat kepada Rasulullah. Maharnya salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi wa ala ali. Dan ketika Sayyiduna Salman Al-Farisi, beliau ditanya oleh Rasul, Jumat itu apakah kau tahu tentang Jumat? Maksudnya kemuliaan Jumat.
Tentu Sayyiduna Salman di depan Nabi tidak sok pinter. Ya, kayak orang sekarang kan Masya Allah banyak banget yang pinter sekarang. Alhamdulillah. Masuk. Jadi beliau mengatakan Allah wa rasulu a'lam. Itu jawaban adab banget. Sehingga kata Sayyiduna Salman mengatakan Allah sama Rasulnya lebih mengetahui. Maka Nabi SAW apa maksudnya menghimpun? Ya di situ ada orang-orang yang dijodoh. Misalnya orang yang sudah nikah. Sebenarnya sudah punya jodoh itu hari Jumat itu sebenarnya riwayat. Sudah dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terus ada yang tanya, Habib atau Ustadz lah, jangan Habib ya, repot ya, Ustadz lah gitu. Ustadz misalnya ini orang tua saya nikah, berarti kan sudah ada jodohnya hari Jumat, kok dia cerai? Berarti cerainya hari Sabtu, itu bukan hari Jumat biasanya. Artinya Masya Allah memang sudah ditentukan semua ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal kita meyakini dan teruskan ibadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah berapa tuh tadi dihitung ya, mudah-mudahan jadi ilmu buat kita semuanya. Namanya kalau misalnya guru udah dikasih tahu tuh didengerin. Nah kalau udah didengerin ya disimpan di hati, habis itu disimpan, diresepin, habis itu diamalin. Habis diamalin nih, kalau udah diamalin segala macam ya. Apa nih? Ya Allah, Apa ini? wangi banget, mau kemana? Enak ya? Mau kemana bang? Enak banget. Ini kan hari Jumat, kita mau sholat Jumat dulu guru. Pamit lah, assalamualaikum. Nih, jam 5.43 masih ada 2 segmen, udah mau sholat Jumat aja. Ya Allah Bang Ali, ntar aja Bang Ali. Ya Allah. Ya udah jamaah, kita cari Bang Ali dulu. Tetap di Summit Indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Belum, Bang.